dengan NIM J1A11971 Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, di sini saya akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Polusi Air Tanah yang disebabkan oleh limbah industri dan limbah rumah tangga. Nah, pada poin pembahasan dijelaskan bahwa air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, bahkan seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, harus dijaga kelestarian air tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kerusakan dan penurunan sumber daya air terus saja meningkat, bahkan semakin parah dari tahun ke tahun. Langkah-langkah untuk menghindari hal tersebut sudah banyak dilakukan, namun kerusakan terus saja terjadi, bahkan dengan cara yang tak terduga. Nah, selanjutnya, masalah yang ditimbulkan akibat penyakit yang berbasis lingkungan pada Indonesia umumnya yang pertama yaitu tidak terpenuhinya air bersih, yang kedua penggunaan jamban yang masih rendah, yang ketiga pencemaran air, udara, dan tanah baik disebabkan oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga, dan yang keempat kondisi lingkungan fisik yang memungkinkan berkembang biaknya vektor. Penggunaan air tanah oleh warga, khususnya air sumur gali, banyak faktor yang mempengaruhi kualitasnya. Contohnya, konstruksi air sumur gali, jarak dengan sumber pencemar, dan aktivitas industri maupun aktivitas industri. Menurut Komariatika dan Eram tahun 2011 dalam penelitiannya menyatakan bahwa cemaran mikrobiologis terjadi karena faktor letak timba dan faktor jarak jamban. Keberadaan mikroba akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya, dan timba yang diletakkan pada sembarang tempat akan menambah keberadaan mikroba. Cemaran bakteri coliform diakibatkan karena adanya limbah, baik itu limbah industri maupun limbah rumah tangga. Upaya untuk mengurangi adanya cemaran coliform dapat dilakukan melalui proses disinfeksi. Satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penyediaan air bagi umum, mengingat bahwa air yang mengandung kekeruhan tinggi akan mengalami kesulitan dalam prosesnya. Kesulitannya antara lain pada proses penyaringan. Selanjutnya, menurut Kadek dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin berkembangnya permukiman warga yang tidak terencana dengan baik dapat mengakibatkan semakin bertambahnya pula limbah rumah tangga, seperti limbah pembuangan kamar mandi dan dapur. Limbah tersebut dapat berakibat pada pencemaran air tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya penyebaran penyakit menular. Alternatif yang dapat dilakukan warga untuk mengatasi hal tersebut tentunya dengan menggunakan air bor secara bersama. Karena penggunaan air sumur bor tidak mengalami pencemaran oleh bakteri, sehingga air sumur bor dapat dimanfaatkan sebagai air minum. Selanjutnya yang terakhir yaitu pencemaran air dapat ditanggulangi dengan cara dikenali terlebih dahulu sumber pencemar, sifat dan karakter bahan pencemar, kemudian dilakukan pengambilan keputusan untuk mengatasi pencemaran. Nah, pengendalian perlu dilakukan perbandingan sumber air dengan cara menata tata ruang yang berwawasan lingkungan dan dilindungi undang-undang yang berlaku. Sebagai kesimpulannya, semua air sumur warga tidak memenuhi syarat secara mikrobiologi dari hasil pemeriksaan bakteri coliform, dan sebagian air sumur warga berbau, berasa, berwarna, dan keruh. Hasil analisis infrared menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan kekeruhan, bau, warna, dan rasa dengan polusi air tanah. Untuk menghindari cemaran air, sebaiknya dibuat tangki septik secara komunal, terdapat pengolahan air sumur gali dalam skala rumah tangga dengan kaporisasi sesuai dengan dosis, dan diperlukan penelitian secara mendalam mengenai analisis polusi air berdasarkan